Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto menolak tegas tawaran Uni Eropa untuk memberikan bantuan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ya teman-teman, Uni Eropa diketahui menawarkan beberapa program bantuan untuk Indonesia dalam hilirisasi Indonesia. Di sini Pak Prabowo menyatakan dalam salah satu pernyataannya ketika diwawancarai oleh media Al Jazeera menyebutkan bahwa Indonesia akan menyelesaikan masalahnya tanpa campur tangan negara-negara asing. Ya teman-teman, ini tentu adalah sebuah bentuk ketegasan dan juga kemandirian bangsa Indonesia, di mana saat bangsa Indonesia menghadapi rintangan, menghadapi permasalahan yang hebat, tapi kami, bangsa Indonesia akan menyelesaikannya dengan kekuatan kami sendiri. Ya teman-teman, informasi ini dirilis di banyak media, salah satunya di artikel di CNBC Indonesia yang berjudul "Ini Omongan Belak-belakan Prabowo di Al Jazeera" yang disorot media asing. Kita bakal cek. Prabowo Subianto, Presiden terpilih Indonesia, kembali menjadi sorotan sejumlah media asing usai wawancara eksklusifnya dengan Al Jazeera. US News menyoroti Prabowo dalam artikel yang berjudul "Indonesia Prabowo Reiterates Asian Way to Diffuse Tension," Al Jazeera say. Sementara itu, The Straits Times menayangkan dalam artikel berjudul "Indonesia Prabowo Reiterates Asian Way to Diffuse Regional Tension." Keduanya menyoroti langkah yang diambil Prabowo terkait kebijakan luar negeri saat dirinya memimpin nanti. Misalnya tidak akan menyelesaikan masalah dengan campur tangan negara lain. Dia menjelaskan pernyataan soal pengertian ASEAN Way yang dirujuknya Prabowo berbicara kepada Al Jazeera soal cara Indonesia menyelesaikan banyak permasalahan tanpa pihak asing di Asia Tenggara. Menurutnya, Asia Tenggara telah melalui banyak hal, mulai dari perang, penjajahan, dan campur tangan dalam politik luar negeri. Kami menyelesaikan tanpa campur tangan asing. Kami berbicara bertemu, imbuh Prabowo. Ya teman-teman, memang ini pernyataannya kalau kita lihat dari luar, terkesannya mungkin lebih agak kasar ya, dimana Prabowo ini menolak semua uluran tangan bantuan negara-negara asing untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dan regional Asia Tenggara. Kenapa teman-teman Pak Prabowo tidak mau menerima bantuan ini? Karena kalau misalnya suatu bangsa ketergantungan dengan bantuan dari bangsa lain, misalnya contoh kita ini perlu pangan, terus kita nggak bisa mencukupi pangan kita, akhirnya kita meminta bantuan membeli pangan ke luar negeri. Selanjutnya kita misalnya perlu alutsista, kita nggak bisa produksi, kita harus beli ke luar negeri untuk dibantu. Nah hal-hal yang inilah yang Pak Prabowo tidak inginkan, di mana campur tangan negara asing itu kalau berlebihan malah ini akan membuat kedaulatan negara kita akan dipertanyakan. Kalau misalnya apa-apa campur tangan, soal pangan campur tangan, soal pertahanan campur tangan, soal pendidikan campur tangan. Jadi apa yang bisa kita banggakan sebagai sebuah bangsa yang besar? Jadi apa yang telah Pak Prabowo pilih, apa yang telah Pak Prabowo tentukan ya untuk arah 5 tahun ke depan Indonesia ini sudah sangat benar, di mana Indonesia harus bisa mandiri, Indonesia harus bisa mencukupi pangannya, Indonesia harus bisa mempertahankan wilayahnya, Indonesia harus bisa mendidik SDM-SDM yang baik, SDM-SDM yang berkualitas. Disinilah kemandirian bangsa ini akan diuji, dan mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia bisa menjadi salah satu negara mandiri, negara maju dan sejahtera. Oke teman-teman, sebelum kita lebih jauh, kita mau tampilkan sedikit ya terkait hal ini, di mana Pak Prabowo menjawab berbagai tuduhan-tuduhan barat di wawancara eksklusifnya dengan Al Jazeera. Yuk teman-teman, kita simak bersama-sama. We do not want to belong to any blocs. We do not want to belong, especially military alliances. Our guiding philosophy is to be friends with all countries. In one particular situation that is significant for the region, the South China Sea, do you see that Indonesia could perhaps help with diffusing tensions in the region over that matter? I think we can try, and we would like to try, and we have tried, but we also have shown that by diplomacy, by negotiations,
what I call the Asian way, I think we have diffused a lot of situation. I was at the Shangri-La Dialogue in Yeah. Singapore that year that you gave the Yeah. speech about the Asian way. Can you explain what that means? Asia, Southeast Asia, we have experienced a lot of foreign interference in the past several hundred years, right? I always say, we never went to Europe, but the Europeans came to us. They basically colonized us. They interfered in our internal politics for hundreds of years. In India, in the Kingdom of Burma, in Indochina, Malaya. In China, China was invaded also in the last 200, 300, 400 years, right? So we experienced that. We have this. And so, for instance, Southeast Asia, we had wars in Southeast Asia. 50 years ago, 60, Indonesia was in armed conflict with Malaysia, with Singapore. But we solved it without foreign interference. We talked, we met. And that is the Asian way? I think so. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak wawancara Pak Prabowo dengan reporter Al Jazeera. Ya memang kalau kesannya ini reporternya itu agak, pertanyaan-pertanyaan sangat western. Pertanyaan itu benar-benar ingin menyudutkan Pak Prabowo, tapi luar biasanya Pak Prabowo bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan, dari wartawan Al Jazeera itu dengan cukup baik. Dan kita lihat beberapa poin Pak Prabowo sampai mungkin agak naik ya tensinya, karena memang nggak masuk akal gitu kalau misalnya ini wartawan menanyakan sesuatu tentang A, tapi dia hanya menyudutkan pihak Indonesia atau pemerintahan Indonesia tanpa melihat hal-hal yang lain di sekitarnya. Oke teman-teman, untuk melengkapi kita mau akhiri ini artikel yang dari CNBC yang di awal video kita bahas. Di sini Prabowo ingin memastikan menggandeng semua negara dan tidak akan berpihak, termasuk memastikan terbuka pada China dan Amerika Serikat, AS yang tengah dalam persaingan sengit. Kami mengundang AS, Jepang, Korea, dan Eropa. Fakta kami bertemu dengan Anda tidak berarti kami tidak bisa berteman dengan China, India, Rusia, katanya. The Straits Times juga mengutip bantahan Prabowo soal adanya kemunduran demokrasi. Menurut Prabowo, peralihan pemerintah terjadi secara damai selama bertahun-tahun. Meski begitu, Indonesia tetap ada pada masalah yang perlu diatasi, misalnya aksi korupsi yang masih terjadi hingga sekarang. Media ini juga mengutip pernyataan Prabowo soal kondisi Papua. Menurutnya kepentingan nasional bisa memandu pendekatan di wilayah tersebut. Sementara itu, Channel News ASEAN menulis artikel berjudul Indonesia Prabowo Reuters Asian Way to Diffuse Tension Al Jazeera Interview. Media tersebut mengutip pernyataan terkait persaingan antara China dan AS untuk mendapatkan pengaruh di kawasan dan respon Prabowo yang mencoba terus menjalin hubungan baik dengan semua negara. Ya teman-teman, terima kasih telah menyimak video kita dari awal hingga akhir. Terus nantikan video-video terbaru lainnya di Kajian Online dengan cara subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa terus dapat update berita lainnya dari Kajian Online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.